Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Putri Pratama, absen 03, kelas 9A. Saya akan menjelaskan sejarah elektronika. Sejarah elektronika dimulai dari abad ke-18 dengan melibatkan 3 buah komponen utama, yaitu tabung hampa udara, transistor, dan sirkuit terpadu. Pada tahun 1883, Thomas Alva Edison berhasil menemukan bahwa elektron bisa berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor lainnya melewati ruang hampa. Penemuan ini dikenal dengan nama efek Edison. Pada tahun 1904, John Fleming menerapkan efek Edison ini untuk menemukan 2 buah elemen tabung elektron yang dikenal dengan nama diode. Lalu pada tahun 1960, Lede Forest menciptakan tabung 3 elemen yang disebut trioda. Kemudian pada tahun 1896, Guglielmo Marconi merintis pengembangan telegraf tanpa kabel atau wireless telegraph pada tahun 1896 dan komunikasi jarak jauh pada tahun 1901, dan ini merupakan aplikasi tabung elektron pertama di dunia yang diterapkan dalam bidang komunikasi radio. Selanjutnya, pada tahun 1918, seorang ilmuwan ternama yang bernama Edwin Armstrong menemukan penerima super heterodyne yang dapat memilih sinyal radio atau stasiun, sehingga dapat menerima sinyal jarak jauh. Edwin Armstrong juga menemukan modulasi frekuensi atau FM di tahun 1935. Pada tahun 1947, transistor ditemukan oleh tim insinyur dari Bell Laboratories. Fungsi transistor sama seperti tabung hampa udara, tetapi transistor memiliki ukuran yang lebih kecil, lebih ringan, konsumsi daya lebih kecil, lebih kuat, dan lebih murah untuk diproduksi dengan adanya kombinasi penghubung metalnya dan bahan semikonduktor. Lalu, Geoffrey W. A. Damer, seorang ahli elektronika berkebangsaan Inggris dengan Royal Radar Establishment-nya, mengusulkan konsep sirkuit terintegrasi pada tahun 1952. Kemudian tahun 1961, sirkuit terintegrasi menjadi produksi penuh oleh sejumlah perusahaan dan desain peralatan berubah secara cepat dan dalam beberapa arah yang berbeda untuk mengadaptasi teknologi. Perkembangan elektronika telah mengantarkan elektronika beralih dari yang awalnya mikro menuju ke nano. Itu artinya bahwa semakin hari komponen elektronika dibuat dalam ukuran yang jauh lebih kecil dibanding sebelumnya. Perkembangan tersebut juga menuju ke miniaturisasi komponen. Perkembangan elektronika merambah ke bidang digital seperti komputer hingga robotik. Sekian penjelasan sejarah elektronika dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sehan Maulana, absen 35, kelas 9A. Di sini saya akan menjelaskan komponen elektronika. Komponen elektronika adalah peralatan yang biasanya dikemas dalam bentuk listrik dengan 2 atau lebih terminal penghubung. Pada dasarnya, semua komponen elektronika adalah elemen dasar bentuk rangkaian atau peralatan elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Maharaya dari kelas 9A absen 31. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan juga membuat video mengenai materi dasar-dasar elektronika pada pembelajaran prakarya, dan saya akan menjelaskan tentang resistor. Semoga video ini dapat bermanfaat dan juga menjadi pembelajaran baru bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Jadi pada video pertama ini saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari resistor itu. Jadi
Resistor atau penghambat merupakan salah satu dari bagian komponen elektronika ataupun komponen listrik yang mempunyai dua pin. Dan resistor ini dirancang untuk mengatur tegangan listrik ataupun tegangan arus listrik. Resistor mempunyai nilai resistensi atau tahanan tertentu yang dapat memproduksi nilai tegangan listrik, yang dimana nilai tegangan listrik ini terhadap resistansi atau tahanan berbanding lurus dengan arus yang mengalir. Ini berdasarkan dengan persamaan hukum Ohm. Dan resistor biasanya terbuat dari material atau bahan karbon dan juga keramik yang berbentuk seperti tabung, seperti pada gambar ini. Jadi, semakin besar kapasitas resistor, maka akan semakin besar pula lebar diameter tabung yang dipergunakan. Resistor mempunyai fungsi dan kegunaannya tersendiri dalam komponen elektronika ataupun komponen listrik. Kira-kira apa saja ya kegunaan dari resistor? Jadi, kegunaan dari resistor yang pertama adalah sebagai penghambat arus listrik. Yang kedua, sebagai pembagi arus. Yang ketiga, sebagai pembagi tegangan. Dan yang terakhir, sebagai pengaman arus. Jadi, itulah kegunaan dari resistor dalam komponen elektronika. Nah, setelah kita mengetahui apa sih pengertian dari resistor dan juga kegunaan resistor dalam komponen elektronika, maka hal selanjutnya yang harus kita ketahui tentang resistor adalah berbagai macam jenis resistor. Jadi, mari kita kulik berbagai macam jenis resistor. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, resistor mempunyai berbagai macam jenis. Salah satunya adalah berdasarkan nilai hambatan atau tingkatan resistivitasnya. Jadi, menurut atau berdasarkan nilai resistivitas resistor, ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada resistor tetap ataupun fixed resistor, dan yang kedua ada resistor variabel ataupun variable resistor. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah resistor tetap atau fixed resistor. Jadi, resistor tetap ini merupakan salah satu dari bagian rangkaian listrik ataupun rangkaian elektronika yang mempunyai nilai konstan ataupun nilai tetap. Untuk resistor tetap sendiri, biasanya terbuat dari rangkaian bahan karbon, kawat, dan perpaduan logam lainnya. Untuk nilai hambatan pada resistor tetap, biasanya ditentukan oleh tebal dan juga panjangnya lintasan karbon. Untuk panjang lintasan karbon sendiri ini biasanya tergantung oleh kisarnya arus yang berbentuk spiral. Yang kedua, jenis resistor yang akan saya jelaskan adalah resistor variabel. Resistor variabel atau variable resistor itu adalah resistor yang dapat diubah-ubah sebagaimana yang diinginkan dalam suatu rangkaian listrik ataupun suatu rangkaian elektronika. Jadi, resistor variabel ini berfungsi sebagai pengatur besaran listrik pada suatu rangkaian sesuai yang diinginkan. Maka hal selanjutnya yang harus diketahui adalah bahwa resistor itu mempunyai kode warna, di mana kode warna ini digunakan untuk menyatakan harga resistensi dan harga toleransi pada sebuah resistor. Jadi, yang perlu diketahui adalah semakin kecil harga toleransi sebuah resistor, maka akan semakin baik juga resistor tersebut. Nah, dan lalu bagaimana ya cara menentukan nilai toleransi dan juga nilai resistensi pada sebuah resistor? Jadi biasanya cara yang biasa dilakukan adalah dengan melihat jumlah warna dan juga warna dari garis resistor tersebut. Warna dari resistor biasanya ada yang memiliki 3 gelang warna, 4 gelang warna, bahkan sampai 6 gelang warna dengan batasan yang berbeda-beda. Dan dari warna tersebut kita bisa lihat pada kode warna yang ada pada tabel berikut ini. Jadi setelah kita mengetahui
apa itu pengertian dari resistor, kegunaan resistor, dan juga kode warna yang digunakan untuk menghitung nilai resistor, maka selanjutnya yang harus kita ketahui adalah bahwa resistor ini mempunyai peran juga dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja ya peran resistor yang berperan di kehidupan sehari-hari yang kita jalani? Jadi, kegunaan resistor dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah sebagai pengisi daya laptop dan juga handphone. Kita semua menggunakan barang-barang elektronik tersebut seperti handphone dan laptop setiap hari pastinya dalam kegiatan sehari-hari. Dan pastinya dalam penggunaan tersebut dibutuhkan pengisian daya. Nah, si resistor inilah yang bertanggung jawab sebagai pengontrol arus yang dibutuhkan saat mengisi daya laptop dan juga handphone. Berikut adalah penampakan resistor dalam handphone dan juga dalam laptop. Peran resistor yang kedua dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai pengontrol kecepatan kipas atau potensiometer. Kita semua pasti familiar nih dengan knop berputar yang fungsinya untuk mengontrol kecepatan kipas. Knop yang berputar ini sebenarnya adalah potensiometer, yaitu salah satu dari jenis resistor variabel yang gunanya untuk mengubah besaran hambatan. Berikut adalah penampakan dari resistor pada knop berputar kipas angin. Jadi seperti itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan melalui video ini mengenai dasar-dasar elektronika tentang resistor. Semoga video ini dan penjelasan yang tadi bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pembelajaran baru. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, rekan nama saya Ruben Rafael, absen 33. Kali ini akan menjelaskan konduktor dan kapasitor. Yang pertama, kapasitor. Kapasitor adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Bahan penyusunnya kapasitor itu 2 keping atau 2 lembaran. Pengantar listrik yang dipisahkan menggunakan insulator listrik berupa bahan elektronik. Masing-masing keping lembaran pengantar listrik diberi muatan listrik dan jumlah yang sama, tetapi berlain jenis, yaitu muatan positif dan negatif. Secara keseluruhan kapasitor muatan negatif, secara keseluruhan kapasitor sungguhnya bermuatan netral. Kapasitor dapat dibedakan berdasarkan bahan elektronik yang digunakan menjadi kapasitor mika, kapasitor kertas, kapasitor keramik, kapasitor elektronik, dan kapasitor udara. Berdasarkan jenis kutub polar, kapasitor dibedakan menjadi kapasitor berkutub polar dan kapasitor tak berkutub dan non polar. Kapasitor digunakan pada rangkaian listrik sebagai penyimpan muatan listrik atau energi listrik dan sebagai pengamatan dari kegelapan listrik. Pada rangkaian listrik yang memiliki komponen selain itu, kapasitor juga digunakan pada bagian pengatur panjang gelombang sinyal pada radio. Kapasitor ini memiliki satu yang disebut parat yang diperoleh dari nama penemunya, yaitu Michael Faraday. Sekarang saya akan menjelaskan tentang konduktor. Konduktor adalah suatu alat yang dapat menyimpan penguatan listrik di dalam medan listrik dengan cara merupakan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafka Cair Ramdhani, kelas 9A absen 17. Di sini saya akan menjelaskan simbol-simbol kapasitor. Kapasitor adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Kapasitor ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1791 sampai 1867. Teori dasar kapasitor kondensator yang dalam rangkaian elektronika dilambangkan dengan huruf C. Kapasitor berfungsi sebagai penyaring atau filter dalam sebuah rangkaian power supply atau sama dengan catu daya. Fungsi kapasitor sebagai pembangkit frekuensi pada alat osilator. Kapasitor berfungsi untuk menyimpan tegangan dan kuat arus pada periode tertentu. Pada rangkaian antena, fungsi kapasitor adalah sebagai frekuensi. Cara kerja dan fungsi kapasitor cukup penting, terutama dalam menjaga kinerja dan stabilitas rangkaian listrik dan
elektronika. Kapasitor juga memiliki peranan lain untuk memenuhi sebagai kebutuhan di dunia elektronika. Fungsi kapasitor lebih jauh dijelaskan sebagai berikut. 1. Menyimpan muatan listrik. Kapasitansi. Fungsi kapasitor yang utama adalah untuk menyimpan energi listrik. Kapasitor menyimpan muatan listrik dalam jangka waktu tertentu dan melepaskannya saat diperlukan dalam rangkaian. Filter atau penyaring dalam rangkaian power supply. Dalam rangkaian catu daya, kegunaan kapasitor adalah sebagai filter atau menyaring komponen frekuensi yang tidak diinginkan atau noise dari sumber tegangan. Dengan begitu, tegangan yang dihasilkan oleh kapasitor menjadi lebih stabil dan bebas dari gangguan. 3. Pembangkit frekuensi pada alat osilator. Kegunaan kapasitor yang lainnya yaitu berperan sebagai pembangkit frekuensi dan dalam rangkaian osilator. Ketika digabungkan dengan resistor dan komponen lainnya, kapasitor dapat menghasilkan osilasi atau gelombang dengan frekuensi tertentu. 4. Menyimpan tegangan dan kuat arus pada periode tertentu. Kapasitor dapat digunakan untuk menyimpan tegangan dan kuat arus dalam jangka waktu tertentu. Ketika digunakan dalam rangkaian, fungsi kapasitor adalah sebagai penyimpanan energi, penunda waktu, dan aplikasi pengaturan daya. 5. Frekuensi pada rangkaian antena. Kapasitor digunakan dalam rangkaian antena untuk mengatur frekuensi sinyal yang diterima atau dikirim. Dalam hal ini, fungsi kapasitor adalah sebagai filter frekuensi sehingga sinyal dengan frekuensi tertentu saja yang dapat lewat. 6. Penghemat daya listrik pada lampu neon. Kegunaan kapasitor berikutnya adalah untuk menghemat daya listrik dalam rangkaian lampu neon. Kapasitor membantu mengatur tegangan dan mengurangi kerugian daya yang terjadi selama lampu neon menyala. 7. Penghilang loncatan api bouncing pada saklar. Kapasitor dapat digunakan untuk menghilangkan loncatan api yang terjadi memasang atau melepaskan saklar. Fungsi kapasitor adalah membantu menjaga stabilitas sinyal dan mengurangi efek bouncing yang tidak diinginkan. 8. Kopling, penggeser fasa dan konduktor. Fungsi kapasitor yang terakhir adalah sebagai kopling antara dua rangkaian dan menggeser fasa sinyal. Dalam rangkaian, kapasitor juga berfungsi sebagai konduktor dalam rangkaian arus bolak-balik. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Induktor atau reaktor adalah suatu perangkat elektronik yang digunakan dalam sirkuit listrik untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnetik. Induktor biasanya terdiri dari kumparan kawat yang dibuat untuk menghasilkan medan magnet ketika arus listrik mengalir melaluinya. Mereka sering digunakan dalam rangkaian elektronik untuk mengatur arus dan tegangan serta untuk memfilter sinyal. Tentunya, induktor memiliki beberapa aplikasi yang penting dalam elektronika. Mereka dapat digunakan sebagai filter untuk menyaring frekuensi tertentu dari sinyal listrik, sebagai bagian dari osilator untuk menghasilkan gelombang sinusoidal, atau sebagai bagian dari transformator untuk mengubah tegangan dan arus listrik. Induktor juga digunakan dalam regulator switching dan konverter daya untuk mengatur dan mengubah energi listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Birgita Grisya Haryanto dari kelas 9A nomor absen 6. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis transformator. Sebelum itu, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu apa itu transformator dan bagaimana sejarahnya. Listrik tidak bisa dipungkiri merupakan salah satu penemuan manusia yang paling fenomenal. Bagaimana tidak? Berawal dari pemikiran Thales pada tahun 640 sebelum Masehi, sampai akhirnya dikembangkan oleh Benjamin Franklin pada tahun 1751-an. Setelah itu, listrik menjadi kebutuhan semua manusia. Di era modern yang seperti saat ini, keberadaan listrik merupakan sebuah hal yang mutlak. Tanpa keberadaan listrik, kegiatan akan terhenti. Nah, untuk
memastikan kita semua mendapatkan aliran listrik diperlukan sebuah alat yang bernama transformator atau nama lainnya yaitu trafo. Transformator adalah suatu komponen yang memiliki peranan penting dalam pendistribusian tenaga listrik. Nah, peran utama dari transformator adalah untuk mentransformasikan energi listrik yang sumbernya dari PLN. Lalu, apa saja ya jenis-jenis dari transformator? Yang pertama, ada jenis-jenis transformator berdasarkan level ketegangannya. Jenis-jenis transformator berdasarkan level ketegangannya diantaranya ada trafo step up dan juga trafo step down. Transformator step up. Transformator step up merupakan jenis transformator yang memiliki jumlah sekunder lebih banyak dibandingkan jumlah primernya. Hal ini berfungsi sebagai penarik tegangan. Nah, pada transformator step up ini juga banyak digunakan pada perangkat elektronik. Contohnya pada trafo inverter, pada TV dan juga monitor LCD. Nah, pada transformator step up juga banyak digunakan pada AC untuk menaikkan tegangan AC. Selanjutnya ada transformator step down. Transformator step down merupakan transformator yang berfungsi untuk menurunkan dari level tegangan tinggi menjadi level tegangan yang lebih rendah. Nah, pada transformator step down juga memiliki jumlah lilitan primer yang lebih banyak dibandingkan lilitan sekunder. Pada rumah tangga, kita sering menggunakannya untuk menurunkan tegangan listrik yang berasal dari PLN menjadi level tegangan yang lebih rendah sesuai dengan elektronik yang kita punya. Yang kedua, ada jenis-jenis transformator berdasarkan bahan inti atau core yang digunakan. Berdasarkan media atau bahan inti yang digunakan untuk lilitan primer dan lilitan sekunder, trafo dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu trafo berinti udara atau air core dan trafo berinti besi atau iron core. Trafo berinti udara atau air core transformer. Pada trafo yang berinti udara, gulungan primer dan gulungan sekunder dililitkan pada inti berbahan non-magnetik yang biasanya berbentuk tabung yang berongga. Bahan non-magnetik yang dimaksud tersebut dapat berupa bahan kertas ataupun karton. Ini artinya hubungan-hubungan Fuchs antara gulungan primer dan gulungan sekunder adalah melalui udara. Tingkat kopling atau induktansi mutual di antara lilitan-lilitan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan trafo yang berinti besi. Kerugian, histerisis, dan kerugian arus eddy yang biasanya terjadi pada trafo inti besi dapat dikurangi atau bahkan dapat dihilangkan pada trafo yang berisi udara ini. Trafo inti udara ini biasanya digunakan pada rangkaian frekuensi tinggi. Trafo berinti besi atau iron core transformer. Pada trafo berinti besi, gulungan primer dan gulungan sekunder dililitkan pada inti lepengan-lepengan besi tipis yang dilaminasi. Trafo inti besi memiliki efisiensi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan trafo yang berinti udara. Hal ini dikarenakan karena bahan besi mengandung sifat magnetik dan juga konduktif, sehingga mempermudah jalannya flux magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik kumparan serta untuk mengurangi suhu panas yang ditimbulkan. Yang ketiga, ada jenis-jenis transformator berdasarkan pengaturan lilitannya. Trafo otomatis atau auto transformer. Autotransformer atau trafo otomatis adalah trafo listrik yang hanya memiliki satu kumparan, di mana kumpuran primer dan kumpuran sekundernya digabung dalam satu rangkaian yang terhubung secara fisik dan magnetis. Pengaturan lilitan ini sangat berbeda dengan trafo standar pada umumnya, yang terdiri dari dua kumparan atau gulungan yang ditempatkan pada dua sisi berbeda, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Trafo daya. Trafo daya adalah jenis transformator yang memiliki ukuran yang cukup besar. Trafo ini biasanya digunakan sebagai aplikasi transfer daya tinggi yang mencapai hingga 330 kV. Trafo ini biasanya digunakan di sistem pembangkit listrik atau gardu transmisi. Trafo ini biasanya memiliki insulasi yang tinggi. Trafo distribusi atau distribution transformer. Trafo distribusi atau distribution transformer digunakan untuk mendistribusikan energi listrik dari pembangkit listrik ke daerah perumahan ataupun lokasi industri.
Pada dasarnya, trafo distribusi ini mendistribusikan energi listrik pada tegangan rendah yang kurang dari 33 kV untuk keperluan rumah tangga ataupun industri yang berada dalam kisaran tegangan 220 volt hingga 440 volt. Pengukuran atau measurement transformer. Trafo pengukuran atau dalam bahasa Inggris disebut dengan measurement transformer atau instrumen transformer ini digunakan untuk mengukur kuantitas tegangan, arus listrik, dan daya yang biasanya diklasifikasikan menjadi trafo tegangan dan trafo arus listrik dan lain-lainnya. Trafo proteksi atau protection transformer. Trafo proteksi ini digunakan untuk melindungi komponen listrik. Perbedaan utama dari trafo proteksi dan trafo pengukuran adalah pada akurasinya, di mana trafo proteksi harus lebih kuat jika dibandingkan dengan trafo pengukuran. Jenis-jenis transformator berdasarkan tempat penggunaannya. Penggolongan trafo berdasarkan tempat penggunaannya ini biasanya terdiri dari trafo indoor atau dalam ruangan dan trafo outdoor atau di luar ruangan. Trafo indoor adalah trafo yang harus diletakkan di dalam ruangan yang ditutupi dengan atap-atap seperti trafo-trafo yang digunakan pada industri-industri. Sedangkan trafo outdoor adalah trafo yang dapat ditempatkan di luar ruangan seperti trafo distribusi yang ditempatkan di gardu, induk, dan lain-lainnya. Sepertinya seperti itu saja penjelasan dari saya mengenai jenis-jenis transformator. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan semoga penjelasan ini bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafarski Pramudi, kelas 9A absen 8. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bahan pengantar isolator. Isolator yaitu bahan yang sulit untuk buruk dalam mengantarkan arus listrik. Pasalnya, pada bahan isolator, elektron sulit mengalir karena semua elektron terikat di inti atom. Secara umum, benda isolator terbuat dari porselen atau kaca yang fungsinya sebagai isolasi tegangan listrik antara kawat pengantar dengan tiang. Fungsi isolator. Umumnya, isolator kuat sering digunakan untuk melapisi atau memberikan penghalang antar konduktor untuk menjaga arus listrik tetap terkendali. Isolator juga bisa disebut media penyekat bagian yang bertegangan dengan bagian yang tidak bertegangan listrik. Sehingga umumnya fungsi isolator sebagai penyekat supaya panas tak menjalar ke lingkungan maupun sebagai bingkai kolektor. Cara kerja isolator. Jika ujung-ujung isolator dihubungkan dengan tegangan kecil, maka elektron terluarnya tidak sanggup untuk melepaskan gaya ikat inti. Oleh sebab itu, tidak ada elektron yang mengalir di isolator yang membuat sulit hingga tidak ada arus listrik yang mengalir. Walaupun isolator tidak berguna untuk mentransfer muatan, namun isolator berperan penting dalam eksperimen serta demonstrasi elektrostatis. Di sisi lain, isolator juga memungkinkan bersifat konduktor. Biasanya benda konduktif seringkali dipasang pada benda isolatif. Dalam hal ini, semikonduktor merupakan bahan daya antar listrik yang berada di antara konduktor dengan isolator. Pasalnya, semikonduktor punya elektron pada kulit terluarnya yang terikat oleh gaya inti atom tapi tidak sekuat seperti isolator. Selanjutnya ada contoh benda isolator. Berikut merupakan contoh benda isolator seperti plastik, karet, batang kaca, kayu kering, ebonit, kertas kering, udara, minyak, kapas, keramik, aspal, fiberglass, porselen, styrofoam, dan berlian. Sebagai contoh, karet dan plastik biasanya akan digunakan sebagai pembungkus atau pelapis kabel. Tujuannya untuk memberikan keamanan pada manusia supaya manusia terhindar dari sengatan listrik. Itu tadi penjelasan maksud dari bahan pengantar listrik. Saya Dafarski Pramudi, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rizky Hartiansyah, kelas 9A, absen 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sifat bahan pengantar isolator. Yang pertama, sifat kelistrikan. Bahan penyekat mempunyai tahanan listrik yang besar. Penyekat listrik bertujuan untuk mencegah terjadinya kebocoran arus listrik antara kedua pengantar yang berbeda potensial atau mencegah loncatan listrik ke tanah. Yang kedua, sifat mekanis. Mengingatkan luasnya pemakaian bahan penyekat, maka dipertimbangkan kekuatan struktur bahannya. Dengan demikian, dapat dibatasi hal-hal penyebab kerusakan dikarenakan kesalahan pemakaiannya. Yang ketiga, yaitu sifat termis.
Panas yang ditimbulkan dari dalam oleh arus listrik atau gaya listrik berpengaruh terhadap kekuatan bahan penyekat. Dalam hal ini, kalau panas yang ditimbulkan cukup tinggi, maka penyekat yang digunakan harus tepat. Adanya panas juga harus dipertimbangkan agar tidak merusak bahan penyekat yang digunakan. Yang keempat, yaitu sifat kimia. Panas yang tinggi yang diterima oleh bahan penyekat dapat mengakibatkan perubahan susunan kimia bahan. Dengan demikian juga berpengaruh adanya kelembapan udara, basah yang ada di sekitar bahan penyekat. Jika kelembapan tidak dapat dihindari, haruslah pilih bahan penyekat yang tahan terhadap air. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amahira Rindana dari kelas 9A absen 2. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang elektronika analog. Pengertian elektronika analog adalah cabang ilmu yang berkaitan dengan sistem-sistem yang memproses sinyal-sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal yang dapat mengambil nilai kontinu dalam rentang tertentu. Sinyal analog berbeda dengan sinyal digital yang hanya dapat mengambil nilai-nilai diskrit. Dalam elektronika analog, sinyal tersebut biasanya dipresentasikan sebagai tegangan atau arus yang dapat bervariasi secara kontinu. Banyak orang menyadari bahwa konsep dasar dalam elektronika analog lebih dapat dipahami daripada elektronika digital yang menggunakan kode biner. Inilah yang membuatnya menjadi opsi yang lebih mudah diakses bagi pemula dalam dunia elektronika. Fungsi utama dari elektronika analog adalah untuk memahami, merancang, dan mengimplementasikan sistem-sistem elektronika yang memproses sinyal analog. Fungsi tersebut melibatkan manipulasi sinyal analog. Berikut adalah beberapa konsep dan fungsi umum dalam elektronika analog. 1. Penguatan sinyal. Elektronika analog sering digunakan untuk menguatkan sinyal-sinyal lemah menjadi sinyal yang lebih kuat, sehingga sinyal tersebut dapat diolah atau ditransmisikan lebih jauh. Yang kedua, filtrasi sinyal. Sistem analog juga dapat berfungsi untuk menyaring frekuensi tertentu dari sinyal analog. Jadi, hanya komponen tertentu dari spektrum sinyal yang bisa melewatinya. Yang ketiga, modulasi dan demodulasi. Elektronika analog berfungsi dalam proses modulasi untuk mentransmisikan informasi melalui gelombang radio atau sinyal lainnya. Begitu pula dalam proses demodulasi, yaitu untuk mendapatkan kembali informasi yang telah demodulasi. Yang keempat, pemrosesan sinyal analog. Sistem elektronika analog dapat melakukan berbagai jenis pemrosesan sinyal, seperti perjumlahan, pengurangan, dan pemodulasian. Perbedaan utama antara elektronika analog dan elektronika digital terletak pada cara sinyal diolah. Sistem elektronika digital menggunakan sinyal diskrit yang dipresentasikan dalam bentuk biner, sedangkan analog menggunakan sinyal kontinu. Melalui penjelasan mengenai pengertian elektronika analog dan fungsinya, bisa dipahami bahwa sistem analog masih diperlukan, meskipun teknologi digital semakin mendominasi, tetapi elektronika analog masih penting dalam berbagai aplikasi. Abdul Rahmantio dari kelas 9A absen 29 akan menjelaskan tentang apa itu elektronika digital. Elektronika digital adalah sistem elektronika yang menggunakan bahasa isyarat digital. Elektronika digital adalah representasi dan aljabar boolean dan digunakan di komputer, telepon genggam, atau berbagai produk konsumen lainnya. Lalu selanjutnya, apa saja sih komponen elektronika digital? Yang pertama ada gerbang logika, jam digital, kalkulator, komputer saku atau PDA, mikroprosesor, dan komputer. Selanjutnya, apa saja sih
alat elektronika digital. Yang pertama ada alat musik yang terdiri dari sampler, sequencer, Grovebox, terus ada kamera digital, kalkulator, mode komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Putri Kamdani, kelas 9A. Di sini saya akan menjelaskan tentang peralatan listrik. Peralatan listrik adalah yang mencakup semua jenis mesin yang dapat digunakan dengan bantuan energi listrik. Biasanya terdiri dari kotak tertutup dengan sejumlah komponen dan saklar. Peralatan listrik terbagi menjadi beberapa jenis yang meliputi bidang pencahayaan listrik, peralatan rumah tangga, peralatan teknologi informasi, dan mesin listrik. Alat ukur listrik merupakan peralatan listrik yang mampu mengadakan pengukuran terhadap besaran listrik. Jenis besaran listrik yang paling dasar untuk diukur oleh alat ukur listrik adalah arus listrik dan tegangan listrik. Alat ukur listrik bekerja dengan salah satu prinsip kerja antara lain kumparan putar, termokopel, besi putar, dan elektrostatika. Jenis peralatan listrik yang pertama itu ada stop kontak. Stop kontak itu penghubung antara sumber listrik dan perangkat elektronik serta peralatan rumah tangga lainnya yang membutuhkan energi listrik, misalkan menyalakan televisi, kipas angin, dan radio. Yang kedua yaitu ada saklar listrik. Saklar listrik adalah yang menghubungkan dan memutuskan arus listrik dari sumber tenaga menuju ke beban. Nah, yang ketiga itu ada kabel. Kabel yaitu penghantar daya dari sumber listrik ke alat elektronik seperti lampu dan sistem audio. Nah, yang keempat itu ada meteran listrik. Meteran listrik itu untuk mengukur jumlah energi listrik yang digunakan setiap harinya. Yang kelima itu ada pengaman listrik. Nah, untuk memutuskan rangkaian listrik apabila terjadi gangguan pada instalasi listrik rumah tinggal tersebut, seperti gangguan hubung singkat atau konslet. Yang keenam yaitu ada steker listrik. Steker listrik yaitu untuk menghubungkan alat listrik dengan aliran listrik. Nah, di sini juga ada multimeter yang merupakan alat ukur listrik. Terjadi dua jenis multimeter yaitu analog dan digital. Dan untuk mengukur tiga jenis besaran listrik yaitu arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Sebutan lain untuk multimeter adalah ovometer yang merupakan singkatan dari satuan ampere, volt, dan ohm. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imera Butar-Butar dari kelas 9A absen 16. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan pembuatan rangkaian stop kontak. Sebelum saya menjelaskan bagaimana tahapan pembuatan rangkaian stop kontak, di sini saya akan menjelaskan apa itu instalasi listrik. Instalasi listrik adalah proses pemasangan dan pengaturan sistem listrik di dalam suatu bangunan atau area tertentu. Ini melibatkan penempatan kabel, perangkat listrik, perlengkapan, dan perlindungan yang diperlukan untuk menghubungkan sumber daya listrik ke peralatan listrik. Instalasi listrik ini bertujuan untuk menyediakan pasokan listrik yang aman, andal, dan efisien ke berbagai bangunan seperti tempat tinggal, gedung komersial, pabrik, atau area publik lainnya. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh melalui instalasi listrik. Yang pertama yaitu mempermudah aktivitas di rumah. Dengan adanya instalasi listrik rumah yang baik, kita dapat dengan mudah menggunakan berbagai perangkat elektronik di rumah. Mulai dari peralatan dapur seperti kulkas, oven, mesin cuci, hingga perangkat komunikasi seperti televisi, komputer, dan telepon. Ini memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Lalu yang kedua ada efisiensi energi. Instalasi listrik yang tepat juga dapat membantu dalam penghematan energi. Kita dapat menggunakan saklar otomatis, pengatur suhu, perangkat kontrol energi lainnya untuk mengoptimalkan penggunaan listrik dan mengurangi konsumsi energi yang tidak perlu. Lalu yang terakhir yaitu memberikan keamanan.
Dengan instalasi listrik yang benar, kita dapat merasa tenang dan aman di rumah. Sistem instalasi yang baik ini dilengkapi dengan perlindungan seperti pengarus arus lebih, saklar diferensial, dan sistem grounding yang memadai. Ini membantu melindungi rumah kita dari risiko kebakaran atau kecelakaan listrik. Selanjutnya yaitu komponen instalasi listrik. Komponen instalasi listrik adalah bagian-bagian yang terlibat dalam sistem instalasi listrik di sebuah bangunan atau tempat. Berikut ini beberapa rangkaian instalasi listrik yang umum ditemukan, yaitu saklar, stop kontak, lampu, kabel listrik, panel listrik, grounding, dan lain sebagainya. Tetapi di sini saya akan menjelaskan bagaimana tahapan dalam pembuatan rangkaian stop kontak. Pembuatan rangkaian stop kontak melibatkan beberapa langkah-langkah yang perlu diikuti dengan baik. Yang pertama yaitu perencanaan. Rangkaian listrik menggunakan stop kontak bisa dibuat dengan mengubah sebagian model papan instalasinya dan juga penempatannya, dan jumlah lampu yang digunakan bisa diubah sesuai selera masing-masing. Lalu yang kedua ada persiapan. Pembuatan rangkaian listrik menggunakan stop kontak menggunakan kardus sebagai rangka bangunan, peralatan listrik untuk rangkaiannya, dan kabel sebagai penyambung arus listrik. Tetapi teman-teman, saat kita ingin melakukannya, kita harus hati-hati dalam menggunakan peralatan, dan kita harus memperhatikan bagian instalasi listrik yang akan dirangkai dengan baik, karena kesalahan akan mempengaruhi hasil rangkaian. Lalu ada bahan dan alat. Bahan dan alat yang diperlukan dalam pembuatan rangkaian stop kontak meliputi garis bekas, lampu lombok, stel lampu lombok, terminal 4 mata, kabel, isolasi, colokan jantan, terminal sambungan kabel, obeng, pisau atau cutter, dan gunting. Lalu selanjutnya yaitu langkah-langkah. Berikut ini langkah-langkah dalam pembuatan rangkaian stop kontak, yaitu yang pertama, siapkan kardus bekas. Potong hingga membentuk persegi panjang 35 cm x 50 cm. Kemudian, buat sketsa rumah menggunakan isolasi yang digunakan untuk membagi ruangan. Yang kedua, potong kabel sepanjang 15 cm yang akan digunakan sebagai kabel pusat arus listrik. Gunakan kabel serabut warna merah putih. Yang ketiga, pasang salah satu ujung kabel pada colokan jantan. Yang keempat, siapkan terminal 4 mata, kemudian buka tutupnya menggunakan obeng. Yang kelima, ujung kabel pusat dikupas 0,5 cm, kemudian serabut dibagi dua. Yang keenam, kendurkan baut bagian dalam terminal, kemudian pasang ujung kabel ke terminal pusat arus listrik dan kencangkan bautnya. Yang ketujuh, pasang tutup terminalnya kembali dan kencangkan bautnya. Yang kedelapan, siapkan kabel dengan panjang sesuai jarak terminal dengan posisi lampu. Yang kesembilan, siapkan colokan jantan dan buka tutupnya. Yang kesepuluh, pasang ujung kabel yang sudah dipotong tadi pada colokan jantan dan kencangkan bautnya. Yang kesembilan, pasang tutup colokan jantan dan kencangkan bautnya. Yang ke-12, masukkan ujung kabel lewat lubang yang sudah disiapkan di dekat terminal sampai pada lubang pada posisi lampu. Yang ke-13, siapkan stel lampu lombok dan terminal sambungan kabel, kemudian pasang kabel stel lampu pada terminal sambungan kabel dan kencangkan bautnya. Yang ke-14 yaitu pasang ujung kabel yang dari saklar ke terminal sambungan kabel. Yang ke-15, pasang lampu lombok untuk masing-masing stel lampu. Dan yang terakhir yaitu nyalakan lampu dengan cara colokan stop kontak ke terminal arus listrik.